Bagi kami, politik adalah arena pertarungan gagasan. 2004 sampai 2014, pada saat pemerintahan Pak SBY, rata-rata realisasi penerimaan pajak itu sebesar 97,9%. Sementara tahun 2015 sampai tahun 2022, sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, rata-rata realisasi penerimaan pajak itu sebesar 87%. Apakah harapan bagi terbentuknya fiskal yang sehat akan terrealisasi? Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi bersama program AHA Bicara, Muda Seiring Bangkit Bersama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keuangan negara, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Diskusi-diskusi seperti ini menjadi sangat penting karena bagi kami, politik adalah arena pertarungan gagasan. Jadi dialektika dalam konteks bagaimana kita membangun bangsa dan negara, memperbaiki kualitas demokrasi, meningkatkan partisipasi rakyat, itu menjadi sesuatu hal yang sangat strategis dan krusial. Teman-teman AHA Bicara dimanapun teman-teman berada. Jadi dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tema bedah APBN. Apakah fiskal kita sehat? Tema ini menjadi begitu penting karena APBN adalah uang rakyat yang kemudian diformulasikan ke dalam suatu bentuk regulasi yang kemudian akan kembali dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Yang pertama sekali, sebelum kita berbicara aspek-aspek teknis dari APBN, tentu kita harus sama-sama memahami bagaimana proses penyusunan, penetapan, sampai proses pertanggungjawaban APBN. Jadi kawan-kawan semua, sebelum kemudian APBN itu dibahas bersama oleh pemerintah dengan DPR, dalam proses penyusunan APBN itu melibatkan internal pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Nasional, serta Kementerian Sektoral. Inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah tripartit, penyusunan atau formulasi pembentukan APBN. Setelah itu, pemerintah mengirimkan surat Presiden kepada DPR untuk kemudian sama-sama membahas APBN ini berupa rancangan untuk kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sampai kemudian setelah pelaksanaan dari anggaran ini, ada proses atau mekanisme pertanggungjawaban, termasuk di situ audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kawan-kawan AHA Bicara dimanapun berada, jadi kalau kita berbicara keuangan negara, khususnya APBN, karena keuangan negara itu secara akademis itu diartikan dua hal. Yang pertama, ada yang mengartikan keuangan negara secara luas. Apapun yang berkaitan dengan keuangan negara itu disebut dengan keuangan negara. Kemudian dalam arti sempit, kita padatkan menjadi istilah anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun dan ditetapkan setiap tahun bersama oleh pemerintah dengan DPR. Kalau misalkan kita melihat bagaimana perkembangan APBN kita selama kurun beberapa dasar terakhir, kami mengambil data cukup panjang dari tahun 2004 sampai tahun 2023, teman-teman bisa melihat sebagaimana yang kami tampilkan dalam slide, bahwa pada tahun 2004 sampai tahun 2014, APBN kita itu mengalami defisit sebesar 119 triliun. Kemudian dari tahun 2015 sampai tahun 2023 ini kalau kita akumulasikan, kemudian kita ambil defisit rata-ratanya itu adalah sebesar 468 triliun. Artinya begini,
pendapatan negara setiap tahun itu bertambah, belanja negara juga bertambah. Nah, dengan adanya kenaikan secara simultan dari pendapatan negara maupun belanja negara, apakah gap antara pendapatan dengan belanja itu mengalami gap yang semakin meningkat dan melonjak, atau justru tidak mengalami lonjakan yang luar biasa? Faktanya ternyata kalau kita melihat bagaimana defisit APBN kita selama tahun 2004 dengan tahun 2023, kalau kita pisahkan ke dalam dua periode pemerintahan, 2004 ke 2014, 2015 ke 2023, defisit kita mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Apa dampak dari defisit ini? Ketika defisit itu naik, maka porsi pembiayaan dalam struktur APBN itu juga naik. Dengan kenaikan struktur pembiayaan, berarti utang luar negeri kita juga naik. Nah, hal ini nanti akan kita bahas dalam slide berikutnya. Nah, APBN itu secara garis besar terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah pendapatan negara, yang kedua belanja negara, dan yang ketiga adalah pembiayaan. Pendapatan negara juga dibagi menjadi 2 subsektor lah, bisa dibilang begitu. Yang pertama adalah penerimaan pajak, yang kedua adalah pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Ada satu lagi itu hibah, tapi setiap tahun itu porsi atau alokasinya dalam pendapatan negara tidak begitu tinggi begitu. Kalau misalkan kita melihat bagaimana pendapatan negara kita dari sektor pajak selama kurun 2004 sampai tahun 2022 pada bulan Juli, kita melihat trennya itu ada beberapa waktu realisasi pajak kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target pajak. Artinya, realisasinya itu di atas 100%. Pernah terjadi pada tahun 2008, realisasi penerimaan pajak kita sebesar 108,1 triliun. Pernah juga terjadi pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak kita sebesar 103, sekian persen. Artinya apa? Kalau misalkan tingginya realisasi penerimaan pajak, ini menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor pajak itu mengalami kenaikan, sehingga ini bagus untuk pendapatan negara yang nanti akan digunakan untuk belanja. Tetapi kalau misalkan kita ambil secara rata-rata 2004 ke 2014, 2015 ke 2022, rata-rata realisasi penerimaan pajak pada kurun 2004 sampai 2014 itu sebesar 97,9%. Sementara pada tahun 2015 sampai tahun 2022, rata-rata realisasi penerimaan pajak itu sebesar 87%. Mengapa ini menjadi penting? Karena alokasi pendapatan APBN terbesar itu dari pajak. Apabila realisasi penerimaan pajak itu kecil, secara otomatis dana yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan juga berkurang. Nah, ketika dana ini berkurang, otomatis ada program-program yang tidak akan teralokasikan secara optimal, sehingga pembangunan di sektor itu juga otomatis menjadi terhambat. Jadi kalau misalkan kita membandingkan 2004 ke 2014, ini kita ambil satu milestone kira-kira begitu. Karena 2 periode pemerintahan yang berbeda begitu. 2004 sampai 2014, pada saat pemerintahan Pak SBY, rata-rata realisasi penerimaan pajak itu sebesar 97,9%. Sementara tahun 2015 sampai tahun 2022, sepanjang pemerintahan Pak Jokowi,
rata-rata realisasi penerimaan pajak itu sebesar 87%. Jadi ini fakta secara statistik bahwa kinerja pajak pada era pemerintahan Pak Jokowi masih lebih rendah dibandingkan dengan pada era pemerintahan Pak SBY. Sekarang kita lihat dari sisi PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Jadi teman-teman semua, selain pajak itu kan ada PNBP. PNBP ini terbagi lagi ke dalam beberapa subsektor. Ada PNBP dari sektor SDA, kemudian non-SDA, maupun PNBP lain-lain. Cuma secara akumulatif yang akan kita bahas secara garis besar pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sih sebenarnya tren PNBP setiap tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2021. Teman-teman bisa melihat berdasarkan data statistik yang kami kutip dari laporan keuangan pemerintah pusat, Badan Pemeriksa Keuangan, pada tahun 2006 sampai tahun 2014, rata-rata PNBP itu sebesar 8,4%. Ini pertumbuhannya. Kita ambil pertumbuhan rata-rata. Pertumbuhan ini kan berdampak terhadap bagaimana tingkat akselerasi kinerja pemerintah dari subsektor penerimaan PNBP. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2015 sampai tahun 2021, itu rata-rata pertumbuhan PNBP kita itu sebesar 4,89. Artinya tingkat laju atau tingkat akselerasi dari PNBP kita itu mengalami penurunan. Sama seperti orang itu kemudian balapan motor. Sebelumnya itu dia cepat sekali itu larinya. Tetapi kemudian di beberapa tanjakan berikutnya justru dia melambat. Padahal kita ingin dia terus cepat berlari, bahkan semakin cepat untuk berlari, agar kemudian bisa mencapai gol-gol. Nah, dalam konteks ini adalah gol-gol pembangunan. Ini tentu menjadi satu catatan kritis, bahwa dari realisasi penerimaan pajak kita yang kemudian mengalami penurunan dibandingkan dengan periode 2004 sampai 2014, dari subsektor PNBP juga mengalami fakta yang sama begitu. Tingkat laju atau akselerasinya juga mengalami pengurangan, penurunan begitu. Berikutnya, kalau kita berbicara beberapa indikator APBN, hal juga yang penting untuk sama-sama kita diskusikan menjadi satu dialektika publik adalah realisasi investasi. Jadi teman-teman semua, sepanjang tahun investasi kita ini memang mengalami kenaikan, baik pada pemerintahan Pak SBY sepanjang periode 2004 sampai 2014 maupun sepanjang pemerintahan Pak Jokowi dari tahun 2015. Sekarang kemudian datanya sampai tahun 2021. Kalau kita melihat bagaimana tren pertumbuhan investasi sepanjang 2004 sampai tahun 2021, memang dia mengalami fluktuasi. Ada beberapa waktu dia mengalami pertumbuhan yang konsisten, terus naik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada juga beberapa waktu dia mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi memang secara prinsipil realisasi investasi kita itu mengalami kenaikan. Kenapa investasi ini menjadi penting? Karena investasi itu adalah salah satu indikator pembentuk pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi di sebuah negara, maka akan semakin tinggi juga potensi terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik. Karena memang kalau dianalogikan itu,
Investasi itu menjadi salah satu faktor pendukung dari pembentuk pertumbuhan ekonomi. Makanya ini menjadi penting. Teman-teman semua, indikator-indikator APBN yang tadi kita sebutkan itu adalah indikator-indikator yang kemudian membentuk pendapatan atau penerimaan negara. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, selain penerimaan negara atau pendapatan negara, komponen APBN berikutnya adalah belanja. APBN kita berdasarkan konstitusi maupun undang-undang yang ada yang kita kenal dengan mandatory spending atau belanja wajib. Belanja wajib ini memang diatur dan merupakan amanat ada di konstitusi diatur bahwa belanja pendidikan itu ditetapkan minimal 20% dari jumlah APBN. Kemudian di Undang-Undang Kesehatan juga diatur belanja kesehatan itu minimal 5% dari jumlah APBN. Juga diatur mengenai belanja wajib untuk daerah dan desa. Nah, bagaimana tren atau tingkat pertumbuhan belanja atau transfer ke daerah dan dana desa? Kalau misalkan kita melihat sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2023, 23 ini adalah target. Tetapi 2004 sampai 2022 ini adalah realisasi. Ini data yang kemudian kami kumpulkan dari sumber di Kementerian Keuangan, yang kemudian kami olah. Jadi teman-teman AHA bicara dimanapun berada, kalau misalkan kita melihat tren realisasi transfer ke daerah dan dana desa, dari tahun 2004 sampai tahun 2014, itu mengalami tren kenaikan yang konsisten. Bahkan sampai tahun 2015. Bisa kita lihat sebagaimana yang kami tampilkan dalam slide. Kenapa ini penting untuk disampaikan? Karena pembangunan nasional itu tidak terlepas dari pembangunan daerah. Dan salah satu unsur yang paling krusial dalam pembangunan daerah adalah dukungan anggaran. Nah, dalam konteks ini, adanya belanja wajib berupa transfer ke daerah dan dana desa, ini menjadi begitu penting untuk membiayai program-program pembangunan di daerah. Tren kenaikan yang konsisten, simultan, sepanjang 2004 sampai 2014, ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat itu memiliki visi untuk melakukan optimalisasi perimbangan keuangan. Sehingga daerah ini diharapkan menjadi komponen pendukung strategis dalam kemudian mengakumulasikan bagaimana pertumbuhan nasional. Namun kalau misalkan kita membaca bagaimana tren transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2015 sampai tahun 2023 ini mengalami fluktuasi. Ada beberapa waktu dia anggaran yang transfer ke daerah itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi ada juga beberapa tahun setelahnya itu alokasi anggaran ke daerah itu justru mengalami penurunan. Bisa kita lihat itu dari tahun 2016 sampai ke tahun 2018, dia itu cenderung mengalami penurunan. 2020 sampai 2022, dia juga mengalami penurunan. Meskipun memang antara dua hal ini berbeda ya. Kalau misalkan kita 2016 sampai 2018 itu kan pra-Covid. Tetapi 2020 sampai 2022 itu kan pada saat Covid masih menjadi pandemi kan begitu. Tetapi dengan adanya fakta ini,
menunjukkan bahwa tidak ada satu konsistensi alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat yang disampaikan ke daerah. Tentu ini juga menjadi satu pertanyaan, sebenarnya bagaimana visi pembangunan dari pemerintah pusat untuk membuat daerah-daerah ini menjadi berdaya, sehingga menjadi faktor pendukung strategis secara akumulatif membentuk pertumbuhan ekonomi nasional. Berikutnya, teman-teman bicara, jadi belanja berikutnya yang merupakan belanja wajib adalah belanja pendidikan. Diatur memang di konstitusi bahwa minimal 20% dari APBN itu harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sepanjang tahun, dari tahun 2010 sampai tahun 2016, itu belanja pendidikan mengalami kenaikan yang konsisten. Artinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dia terus naik. 2010, 2011, sampai 2016. Tetapi kembali lagi, pada tahun-tahun berikutnya justru konsistensi ini tidak terlihat. Ada beberapa waktu itu alokasi untuk sektor pendidikan itu mengalami penurunan. Misalkan pada tahun 2016 ke tahun 2017, dia cenderung menurun sebesar 0,14%. Tahun 2021 ke 2022 juga mengalami penurunan. Kenapa ini menjadi penting? Tren pertumbuhan yang konsisten itu. Karena kalau misalkan kita mengacu kepada tren pendapatan negara secara akumulatif, itu kan setiap tahun dia mengalami peningkatan yang konsisten. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kemudian di sektor-sektor strategis yang masuk kategori mandatory spending atau belanja wajib, justru dia tidak mengalami pertumbuhan konsisten yang serupa? Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan besar yang melingkupi benak publik begitu. Sebenarnya desain kebijakan untuk mendukung sektor-sektor strategis dari pemerintah ini akan seperti apa begitu. Belanja yang lain yang juga penting untuk kita diskusikan bersama adalah belanja kesehatan. Teman-teman bicara, belanja kesehatan memang mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Bahkan kita bisa bilang terjadi lonjakan pada tahun 2021 sampai ke 2022. Bahkan kenaikannya itu sudah terlihat dari tahun 2020 ke 2021. Memang kenaikan atau lonjakan yang sangat drastis ini kita pahami karena adanya musibah pandemi COVID-19. Artinya alokasi APBN untuk sektor-sektor strategis ini memang diarahkan untuk sektor kesehatan. Tetapi memang dari tahun 2010 sampai berikutnya alokasi sektor kesehatan itu memang mengalami tren pertumbuhan yang konsisten. Artinya memang pemerintah memiliki satu inisiatif kebijakan yang pro kepada pembangunan kesehatan. Tetapi ada beberapa waktu memang porsi anggaran kesehatan itu justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pernah terjadi pada tahun 2016 ke 2017. Dia mengalami penurunan sebesar 0,1%. Jadi sebenarnya teman-teman semua, kalau misalkan kita melihat bagaimana tren alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, ini juga menjadi satu pertanyaan sebenarnya. Andaikan tidak ada musibah COVID-19, apakah pemerintah masih pro untuk pembangunan kesehatan? Karena
sektor kesehatan itu menjadi salah satu sektor yang bisa dikatakan tertinggal, gizi buruk, stunting, kemudian tragedi-tragedi penyakit yang terjadi di masyarakat. Ini masih menjadi satu tantangan yang harus segera dicarikan penyelesaiannya oleh pemerintah gitu. Tentu daya dukung anggaran ini menjadi sangat penting karena semakin besar alokasi anggaran untuk sektor itu, maka potensi untuk keberhasilan atau optimalisasi dari sektor itu juga akan semakin tinggi begitu. Nah, ini juga yang menjadi satu tema bahasan yang menjadi topik hangat dan masif dibicarakan, saya kira, yaitu anggaran infrastruktur. Ada pendapat pemerintah hari ini adalah pemerintah yang sangat pro pembangunan infrastruktur. Sehingga hampir sebagian besar dari alokasi APBN itu dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Bahkan pemerintah dianggap sampai melakukan hutang untuk membiayai program-program infrastruktur itu. Mari kita lihat. Dari tahun 2010 sampai tahun 2023 sebagaimana yang diatur di Pagu APBN 2023, itu memang alokasi infrastruktur itu sebenarnya mengalami kenaikan yang simultan. Tetapi memang lonjakan paling besar terjadi mulai tahun 2014 ke tahun 2015 dan seterusnya. Dari tahun 2014 ke tahun 2015, kenaikan alokasi infrastruktur bahkan mencapai 43,88%. Ini kenaikan yang sangat tinggi. Tetapi memang sempat menurun pada tahun 2020. Penurunan sampai minus 28%. Kemudian naik lagi. Bahkan di era pandemi, alokasi sektor infrastruktur juga tidak mengalami penurunan yang berarti. Kenapa potret anggaran ini menjadi sangat penting? Karena ini berkaitan dengan sebenarnya ini pemerintah. Fokusnya ini kemana untuk menggunakan uang rakyat ini? Sektor apa yang menjadi prioritas pemerintah? Kalau misalkan tadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, era pandemi terjadi lonjakan anggaran sektor kesehatan, sesuatu yang bisa dipahami. Tetapi kenaikan atau lonjakan sektor infrastruktur semenjak pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian tetap atau kalaupun mengalami penurunan tidak seberapa sepanjang era pandemi. Ini menunjukkan bahwa sepanjang pemerintahan Pak Jokowi memang infrastruktur itu menjadi sektor yang paling dia prioritaskan. Selain kesehatan karena efek pandemi. Apa dampak dari alokasi sektor infrastruktur ini terhadap APBN? Nanti kita akan lihat. Apakah APBN kita kemudian mampu untuk membiayai semua program-program pembangunan dari pemerintah, terutama sektor infrastruktur. Nah, terlihat di sini rasio utang. Rasio utang ini juga menjadi indikator selain pendapatan dan belanja, indikator pembiayaan. Pembiayaan itu juga tadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya berkaitan dengan defisit. Apabila belanja lebih besar daripada pendapatan, otomatis kan kita harus melakukan utang. Utang itulah yang sebenarnya dalam bahasa konseptualnya itu disebut dengan pembiayaan. Utang ini dari mana? Bisa dari utang dalam negeri, bisa juga dari utang luar negeri. Sekarang kita melihat bagaimana sebenarnya rasio utang terhadap PDB. Teman-teman bicara, pada tahun 2004
utang kita itu pernah mencapai angka 56,5% dari PDB. Artinya lebih dari setengah PDB kita itu nilainya itu adalah nilai utang kita. Ini menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya dan warisan buruk sebenarnya bagi generasi mendatang gitu. Karena menjadi beban generasi. Tetapi dari tahun 2004 sampai kemudian tahun 2014, itu rasio utang kita mengalami penurunan yang konsisten. 56,5 turun sampai angka 24,7. Nah, dari tahun 2014 sampai tahun 2022, rasio utang kita juga mengalami tren kenaikan yang simultan. Dan sekarang itu malah sudah mencapai angka 39,56. Utang ini menjadi satu bahasan yang juga sering dibicarakan di ruang publik oleh banyak kalangan. Karena kawan-kawan ketika semakin tinggi beban utangnya, alokasi untuk sektor pembangunan itu akan berkurang karena kita memiliki kewajiban untuk membayar bunga pokok dan cicilan. Jadi, kita harus berhati-hati dan mengukur dan mengalokasikan kepada sektor-sektor strategis. Jangan jor-joran, karena keuangan negara kita terbatas. Jangan sampai gara-gara keuangan negara yang terbatas, kita kemudian bernafsu untuk menambah utang, terus menambah utang sampai menggunung, yang kemudian akan menjadi beban bagi generasi berikutnya. Teman-teman bicara, jadi ke depan akan seperti apa fiskal kita ini? Pada APBN 2023 ini kami sebut APBN, kami kutip dari Sekretariat Kabinet, dan ini menjadi data-data yang kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang APBN tahun 2023. Asumsi dasar ekonomi makro tumbuh 5,3%. Nilai tukar rupiah 14, sekian persen. Dan seterusnya itu kemudian kita melihat penerimaan pajak 2.100 triliun, PNBP 426 triliun, belanja pemerintah pusat 3.200 triliun, dan transfer ke daerah 811 triliun. Apakah kemudian target-target APBN ini akan tercapai? Apakah harapan bagi terbentuknya fiskal yang sehat akan terrealisasi pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya? Ini masih menjadi satu pertanyaan besar. Tetapi kalau kita melihat tren, bagaimana arah kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah dari pendapatan, belanja, maupun pembiayaan tadi, tentu kita perlu terus mengawasi, memantau bagaimana sebenarnya arah penggunaan keuangan negara ini yang merupakan hakikatnya adalah uang rakyat oleh pemerintah. Demikian teman-teman bicara, semoga apa yang kami sampaikan ini berguna, terutama untuk sama-sama kita belajar dalam kerangka pelaksanaan fungsi publik, mengawasi uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.